Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa PPG Prajabatan Gelombang 1 tahun 2023 Universitas Negeri Malang. Di sini kami akan memaparkan hasil diskusi kami dalam mata kuliah Etika dan Profesionalisme Guru yang diampu oleh Bapak Alfiananda Kurnia Putra SPD MPD dalam alur demonstrasi kontekstual topik 6. Kami berasal dari kelas IPS 6 dengan anggota 1. Angelisya Robito, 2. Dewi Hatimang, 3. Violina Juliantari, 4. Slamet Budi Hartono, dan yang kelima Clara Valeniana Aprilia. Adapun kasus yang akan kami diskusikan adalah sebuah sekolah akan melakukan penerapan kurikulum terbuka. Berbagai persiapan harus dilakukan, yaitu penataan kembali program sekolah, RPT, media, dan sumber belajar. Banyak guru yang merasa tidak siap karena harus melakukan tugas. Jika Anda bagian dari sekolah tersebut, 2 orang anggota kelompok dapat memilih sebuah kompetensi spesifik yang akan dikembangkan, misalnya pengembangan media atau penguasaan metode pembelajaran tertentu. Kemudian, rancanglah sebuah rencana untuk mempelajari kompetensi tersebut secara berkelanjutan. Untuk penjelasan lebih lanjut akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Jadi saya di sini akan menjelaskan mengenai tujuan dari rancangan inovasi hasil diskusi dan diskusi. Tujuan yang pertama yaitu adalah langkah-langkah dalam rancangan inovasi. Yang pertama adalah menganalisis kebutuhan sekolah dan peserta didik, serta sumber daya yang tersedia untuk mengembangkan media pembelajaran. Yang kedua, mempelajari konsep dasar pengembangan media pembelajaran, termasuk teori belajar yang mendukung penggunaan media pembelajaran. Yang ketiga, mengikuti pelatihan yang berkaitan dengan pengembangan media pembelajaran. Ini dapat berupa latihan daring, workshop, atau kursus online yang dilaksanakan oleh lembaga pendidikan atau organisasi terkait. Yang keempat adalah menerapkan konsep dan taktik yang telah dipelajari dalam pengembangan media pembelajaran di dalam kelas. Ini dapat dilakukan dengan menciptakan berbagai jenis media pembelajaran seperti video pembelajaran, PowerPoint, media pembelajaran berbasis web, dan modul interaktif. Selanjutnya, yang kelima, yaitu melakukan evaluasi terhadap media pembelajaran yang telah dibuat, baik dari segi kekreatifan guru dalam meningkatkan pemahaman peserta didik maupun aspek teknis seperti kualitas. Guru dapat menerima saran atau umpan balik dari rekan sejawat guru dan peserta didik untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas media pembelajaran. Yang keenam, berkolaborasi dan berbagi pengalaman dengan rekan guru lain untuk pengalaman, tips, dan sumber daya terkait pengembangan media pembelajaran. Yang terakhir, proses pembelajaran tidak berhenti di satu titik.
Guru dapat melakukan pembelajaran secara berkelanjutan dengan terus berinovasi dan mengikuti perkembangan zaman dan teknologi terbarukan. 2, 3. Persamaan persepsi tentang pembelajaran sepanjang hayat mencerminkan pemahaman dan keyakinan yang umumnya diterima oleh berbagai pihak mengenai konsep tersebut. Dalam hal ini sebagai calon guru, aktivitas belajar merupakan sarana untuk mengembangkan potensi yang dimiliki dengan mengkomparasikan tuntutan zaman yang sedang dihadapi. Belajar merupakan aktivitas sadar dalam diri yang terlatih untuk berupaya dalam meningkatkan perilaku positif dalam mewujudkan interaksi sosial yang humanis untuk kebaikan bersama. Yang pertama, konsistensi. Perkembangan dunia yang pesat dan tuntutan zaman yang kompleks menuntut guru untuk konsisten dalam mengembangkan inputan dalam bidang teknologi informasi. Yang kedua, kolaboratif. Ada beberapa langkah untuk menumbuhkan skill kolaboratif untuk mewujudkan karakter guru pembelajar sepanjang hayat, yaitu 1. Respect, komunikasi, gigih, disiplin, dan tanggung jawab. Ini semua merupakan satu kesatuan yang harus dilakukan sehingga dalam menuju pembelajaran yang berpihak kepada peserta didik dapat terjalin dengan maksimal sehingga peserta didik dapat memperoleh pemahaman yang bermakna. Jadi di sini saya akan menyimpulkan dari pembahasan materi, permasalahan, kemudian inovasi yang sudah telah tadi teman saya sampaikan bahwasanya seorang guru perlu memiliki beberapa hal. Di antaranya yang pertama yaitu ada adaptif. Seorang guru harus bisa menyesuaikan diri dengan tuntutan zaman yang semakin pesat perkembangannya. Yang kedua yaitu ada open-minded, di mana keterbukaan terhadap pola pikir, gagasan, dan informasi dalam hal membangun kualitas guru pembelajaran sepanjang hayat. Kemudian yang ketiga itu ada kreatif dan inovatif, merupakan sebuah tuntutan untuk guru dengan mengembangkan kreativitas dan senantiasa berinovasi dalam hal peningkatan kualitas pembelajaran. Nah, hal ini sangat melekat pada guru yang merupakan pembelajar sepanjang hayat. Kemudian yang keempat ada memiliki motivasi tinggi. Motivasi dalam diri penting untuk dimiliki seorang guru, karena dengan hal demikian dapat menumbuhkan spirit untuk terus maju. Yang kelima ada fokus pada peningkatan kapasitas. Seorang guru yang fokus dalam peningkatan kapasitas diri berarti peduli terhadap keberhasilan belajar peserta didik. Dan yang terakhir ada belajar aktivitas yang humanis. Nah, sejatinya guru harus memiliki pola pikir bahwa belajar merupakan aktivitas yang sangat menyenangkan. Setelah tadi kita sudah menyimpulkan pembahasan sebelumnya, mari kita refleksi bersama bahwa sebagai guru kami menyadari bahwa tugas mengajar tidak hanya tentang mentransfer pengetahuan, tetapi juga tentang terus mengembangkan diri dan belajar hal-hal baru untuk menjadi pendidik yang lebih baik. Dalam perjalanan kami sebagai calon guru, kami berkomitmen untuk terus belajar dan beradaptasi dengan perkembangan zaman. Karena hanya dengan demikian, kami dapat memberikan yang terbaik bagi siswa. Menjadi pembelajar sepanjang hayat berarti kami selalu terbuka terhadap perubahan dan kemajuan dalam pendidikan, terutama dalam hal pemanfaatan teknologi dan informasi yang memungkinkan kami untuk terus meningkatkan metode pengajaran dan mendukung perkembangan siswa secara optimal. Setiap tantangan dalam mengajar adalah kesempatan untuk belajar, untuk tumbuh, dan menjadikan saya sebagai guru yang lebih baik lagi dan lebih bijaksana dalam menghadapi kebutuhan siswa yang beragam. Sekian dari saya, terima kasih.